Bab 241. Tuan Mars. Semua orang langsung tercengang, dan kemudian memikirkan siapa yang punya nama keluarga Mars di dalam ruangan. Tidak perlu memikirkannya lebih lanjut, orang pertama yang terpikirkan oleh semua orang adalah Toby Mars. Semua orang menatap Toby Mars dengan terkejut, dan merasa sulit bernafas. Apa-apa dengan semua orang besar ini hari ini? Kenapa mereka ada hubungannya dengan Toby Mars? Hidangan meja ini untuk Toby Mars. Tuan Wood, Anda tidak bercanda kan? Atas dasar apa Toby Mars membuat Anda memberikan hidangan mewah ini? Alfred Peach bertanya dengan pipi berkedut, bertanya-tanya apakah Toby Mars telah melakukan sesuatu di belakang. Toby Mars melirik David Wood. Sesaat ketika mata mereka bertemu, David Wood tahu bahwa dia harus pergi. Jika dia tidak pergi lagi, dia takut Toby Mars yang berada di depannya akan menelannya hidup-hidup. Saya tidak bercanda, saya masih ada urusan lain, saya pamit dulu. Silahkan menikmati. David Wood membungkuk sedikit dan keluar dari ruangan. Dia menghela nafas panjang setelah berjalan lebih dari 10 meter dari ruangan. Di bawah tatapan Toby Mars barusan, David Wood yang telah menarik napas, tidak berani menghembuskannya. Sulit jadi orang, apakah memberikan hadiah begitu sulit? Setelah David Wood berkata beberapa kata, dia pergi dengan langkah cepat. Ruangan menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Toby Mars dengan bingung, seolah-olah ada bunga tumbuh di wajah Toby Mars. Hati Frederick Halway penuh rasa malu, merasa bahwa semua yang dia lakukan hari ini hanya menjadi bayangan Toby Mars. Dia orang yang pulang dari luar negeri, bahkan bintang yang sedang naik daun di dunia investasi. Dia juga telah bersumpah untuk mendapatkan Helena Peach. Bagaimana dia bisa menjadi bayangan Toby Mars, si orang yang tidak berguna? Bukankah hal ini membuatnya terlihat lebih buruk daripada si sampah? Kamu orang tidak berguna. Sebenarnya apa yang telah kamu lakukan? Mengapa Tuan Wood bersikap seperti itu? Frederick Halway bertanya dengan wajah dingin. Toby Mars tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi menatap Frederick Halway sambil tersenyum. Aaron Peach memukul meja, melotot ke Toby Mars, dan bertanya, apakah ini akan menjadi perjamuan terakhir? Di masa lalu, para tahanan diberi makanan enak sebelum mereka dipenggal. Mungkin kita akan kehilangan kepala kita setelah makan makanan gratis ini. Toby Mars hampir tertawa terbahak-bahak, dan menatap Aaron Peach dengan kasihan. Kedua tangan Helena Peach berpegangan pada meja, dan berkata dengan wajah pucat, apa yang terjadi? Toby Mars, bagaimana kamu bisa membuat Tuan Wood memberimu hidangan mewah ini? Kamu harus memberikan kami penjelasan. Rasa ketidakpuasan mulai menyebar. Meskipun makanan mewah ada di depan mereka, tidak ada yang berani mengambil sumpit sama sekali. Hanya Tuhan yang tahu apa konsekuensinya setelah makan. Satu demi satu bertanya kepada Toby Mars. Toby Mars tidak mengatakan apa-apa, tetapi senyum di matanya semakin lebar. Alfred Peach tidak bisa menahannya lagi, dan berteriak pada Toby Mars, katakan. Ada apa? Oh, bukankah ayah tadi meminta saya untuk tidak bicara? Saya hanya mengikuti apa yang diminta. Toby Mars menatap Alfred Peach dengan tatapan polos. Alfred Peach merasa bahwa tekanan darahnya meningkat menjadi 220, dan rasanya bisa meledak kapan saja. Brengsek, kamu tidak mengerti bahasa manusia. Lupakan saja, cepat katakan padaku ada apa denganmu dan Tuan Wood. Bagaimana bisa dia memberikan makan malam yang begitu mahal? Helena Peach menendang Toby Mars dengan kakinya, memberi isyarat kepada Toby Mars untuk menjawab dengan cepat dengan matanya, dan berhenti mengacau. Toby Mars berkata dengan wajah serius, menurut saya, ini adalah jamuan yang diberikan oleh murid saya. Perjamuan ini adalah hasil dari karma baik saya kepada Buddha, sehingga diberikan perjamuan ulang tahun bagi ayah saya. Jika kalian tidak berani memakannya, saya akan mulai makan dulu. Bab 242. Toby Mars melihat sekeliling setelah berbicara. Dia melihat semua orang diam dan takut untuk mengambil sumpit. Sehingga dia mengambil sumpit,
mengambil abalon berkepala dua, dan meletakkannya di piring Helena Peach. Istriku, ayo makan selagi panas, abalon restoran Pebble sangat otentik. Helena Peach menggerakkan bibirnya, tapi akhirnya menyembunyikan apa yang ingin dia katakan di dalam hatinya. Helena Peach 100% tidak percaya akan penjelasan Toby Mars tadi. Bukan hanya Helena Peach yang tidak percaya. Tidak ada satupun orang yang duduk di sini yang percaya. Tidak peduli seberapa hebatnya Daniel Hamilton, dia tidak bersikeras menempati ruangan ini sudah sangat baik. Jika dia memberikan hidangan yang harganya lebih dari 4 juta sebagai hadiah. Ini adalah mimpi siang bolong. Tetapi jika tidak percaya alasan ini, semua orang berpikir keras dan tidak terpikir alasan lain. Meskipun Alfred Peach marah, dia hanya bisa menelan kemarahan di hatinya karena Toby Mars sudah makan dengan muka temboknya. David Wood sudah mengantarkan hidangan, dan tidak mungkin mengembalikannya. Jika tidak disentuh, itu akan menjadi tamparan di wajah David Wood, jadi hidangan ini harus dimakan terlepas dari apapun. Ambil sumpit, karena Tuan Wood sudah memberikannya, mari kita makan enak. Orang seperti Tuan Wood tidak mungkin meracuni orang. Setelah selesai makan, biarlah Toby Mars yang mengurus semuanya. Bukankah ini diberikan padanya? Alfred Peach sedang cuci tangan, dia menyerahkan semuanya pada Toby Mars. Jika terjadi sesuatu, dia akan membiarkan Toby Mars mati terlebih dahulu. Aaron Peach dan yang lainnya melihat Toby Mars makan, lalu melihat ke meja penuh hidangan. Perut mereka keroncongan. Semua orang tidak ragu lagi untuk mengambil sumpit mereka dan memakannya setiap hidangan. Frederick Halway adalah orang yang makan paling cepat, mengalihkan kesedihan dan kemarahan menjadi nafsu makan. Dia merasa makan atau tidak makan, sudah kehilangan harga diri. Jika begitu, bukankah lebih baik makan dengan banyak untuk menutupi kehilangannya? Setelah cukup makan baru menunggu kesempatan baik. Toby Mars terus mengambilkan Helena Peach sayur, benar-benar seperti istri yang dimanja. Frederick Halway merasa hatinya sakit, melihat pemandangan di seberang meja. Patricia Higgins mengerutkan kening, dan berkata dengan tidak senang, Toby Mars, kamu makan saja makananmu. Jangan bolak-balik mengambilkan sayur untuk orang lain. Kamu mengambil sayur yang tidak disukai Helena. Bu, saya yang meminta Toby Mars mengambilkannya untukku. Kalau begitu kami bisa langsung pergi, kan? Ya, Alfred Peach berdiri, mengerutkan kening dan berkata kepada Toby Mars, kamu jalan paling depan, bawa jalan untuk semua orang. Toby Mars mengangguk, dan berjalan keluar terlebih dahulu, meninggalkan restoran Pebble tanpa halangan. Saat batu di hati semua orang terangkat. Tiba-tiba, terdengar suara, Mars, kamu bilang ingin memeriksa keaslian pakaian. Bab 243. Pada saat ini Helena Peach menatap Toby Mars dengan mata arogan. Helena Peach melihat Toby Mars menonjol di pesta ulang tahun, bagaimana mungkin dia bisa menerimanya? Terlebih lagi, Helena Peach melihat sikap hormat Daniel Hamilton terhadap Toby Mars. Dia menjadi sangat marah, entah kenapa dia ingin menginjak kedua kaki Toby Mars. Saat ini yang bisa diinjak, hanya pakaian Givenchy edisi terbatas tiruan yang ada di badan Toby Mars. Frederick Halway dan Aaron Peach mendengar teriakan Helena Peach. Keduanya berhenti bersamaan dan menatap Toby Mars dengan tatapan jahat. Aaron Peach hanya ingin menonton pertunjukan, tidak ingin membuat masalah besar. Dia merasa ketakutan di perjamuan membuatnya tidak makan dengan baik. Setelah perjamuan dia ingin menginjak Toby Mars untuk melampiaskan rasa takutnya tadi. Pikiran Frederick Halway lebih dari rumit dari itu. Jelas bahwa taruhan Patricia Higgins Toby Mars tadi terkait dengan perceraian Toby Mars. Jika terbukti bahwa pakaian Toby Mars tiruan, maka Toby Mars akan bercerai dari Helena Peach. Frederick Halway memikirkan hal ini, napas naik sedikit, dan matanya bersinar terang. Patricia Higgins berdiri di depan Toby Mars dan berkata sambil mencibir, Toby Mars, ayo pergi ke counter. Bidi, ayo langsung ke City Mall, di mana ada butik Givenchy, pasti bisa mengidentifikasi keaslian pakaiannya.
Fredrik Halway berkata dengan penuh semangat. Butik utama Givenchy ada di City Mall, kadang Fredrik Halway berbelanja di sana, sehingga kenal dengan manajer toko di sana. Kali ini, tidak peduli apakah pakaian Toby Mars asli atau tiruan, Fredrik Halway pasti bisa meminta manajer toko itu mengatakan bahwa itu pakaian tiruan, palingan hanya memberikan sedikit uang padanya. Patricia Higgins mengangguk puas. Fredrik bawa Bibi ke sana. Helena juga akan mengikuti mobil kita. Toby Mars, kamu pergi sendiri, jangan biarkan kami menunggu lama. Patricia Higgins menyeret Helena Peach ke arah BMW Fredrik Halway. Helena Peach melawan 2 kali, tapi tidak berani menggunakan terlalu banyak tenaga. Pada akhirnya, Patricia Higgins tidak punya pilihan selain terus menariknya. Helena Peach memandang Toby Mars dengan jijik, melipat tangan di dadanya dan berkata, "Kamu sampah, jangan berpikir bahwa jika kamu beruntung dengan menjadi pusat perhatian. Jika kamu benar-benar menjadi orang. Ketika kamu tiba di butik Givenchy, kamu lebih baik segera mengakui bahwa kamu memakai pakaian tiruan, jika tidak akan membuat malu diri sendiri." Hahaha, si lumpur mana punya harga dirinya ada di bawah. Tunggu sebentar lagi dan lihat bagaimana kamu akan menangis. Setelah Aaron Peach selesai berbicara, dia meludah dan berjalan menuju mobilnya dengan kepala tegak. Toby Mars tersenyum tipis, berjalan perlahan ke sisi jalan, dan naik taksi ke toko utama Givenchy. Ketika Toby Mars tiba di butik utama Givenchy, dia kebetulan melihat pelayan dengan hangat menyambut Fredrik Halway dan yang lainnya. Fredrik Halway menunjuk ke model terbaru di bagian pakaian wanita dan berkata, "Helena, apakah kamu ingin mencobanya? Model pakaian terbaru ini semuanya sangat bagus. Kamu pasti terlihat bagus saat memakainya. Tidak tertarik, saya tidak perlu memakai pakaian seperti ini." Helena Peach berkata dalam suasana hati yang tidak bersemangat. Helena Peach memikirkan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Dia merasa sakit kepala, dan tidak memiliki minat apapun pada saat ini. Helena Peach melihatnya dan merasa sakit hati. Ketika pandangan matanya melihat sekeliling, dia kebetulan melihat Toby Mars masuk. Si sampah sudah datang. Lihat gaya dia. Mengenakan jubah kuning bukan berarti seorang kaisar. Dia terlihat seperti seorang pekerja migran yang baru saja memasuki kota. Fredrik Halway mencibir, memalingkan wajahnya, untuk melihat manajer toko Givenchy di sebelahnya, dan menatap manajer toko. Manajer toko sedikit mengangguk, wajahnya mengatakan tidak masalah. Bab 244. Fredrik Halway mengirim pesan teks ke manajer Givenchy saat berada di perjalanan tadi. Selama dia membuka mulutnya dan mengatakan bahwa Givenchy yang dikenakan oleh Toby Mars itu tiruan, Fredrik akan mentransfer $10.000 untuknya. Hanya dengan membuka mulut mendapatkan $10.000. Bagi manajer toko, itu seperti mendapatkan uang dari langit. Tentu saja dengan senang hati membantu Fredrik. Helena Peach berdiri, menatap Toby Mars dengan tatapan khawatir. Dia ingin pergi dari sini bersama Toby Mars saat ini. Tapi Toby Mars sudah melangkah maju, dan senyum muncul di wajahnya. "Toby Mars, mengapa kamu lama sekali baru sampai di sini? Bukankah ini membuang-buang waktu semua orang? Cepat buka pakaianmu dan biarkan manajer toko melihatnya. Karena menghargai Fredrik, manajer toko menunggumu bersama kami." Patricia Higgins memarahi Toby Mars dengan wajah dingin. Wajah Alfred Peach sudah jelek. Dia memandang Toby Mars dengan wajah kesal, merasa bahwa pesta ulang tahunnya telah dirusak oleh orang ini. Semua pusat perhatian untuk orang yang ulang tahun telah hilang. Fredrik Halway membawa manajer toko ke tempat Toby Mars, dan berkata sambil berjalan, "Dia adalah si sampah yang baru saja kami bicarakan. Kami terkejut melihatnya mengenakan pakaian edisi terbatas Givenchy. Kami pikir dia mengenakan tiruan. Tapi si sampah ini bersikeras bahwa itu asli. Untuk mengajarinya dengan baik, kami hanya bisa membawanya untuk diperiksa di sini. Biar dia tahu dia hanyalah sampah. Tidak memalukan menjadi karena miskin sehingga memakai barang tiruan, tapi jika berkata itu asli adalah salah."
Ada sesuatu dalam kata-kata Fredrik Halway. Dia mengambil kesempatan untuk menunjukkan kepada manajer toko bahwa Toby Mars adalah orang yang tidak berguna. Dia tidak memiliki latar belakang dan tidak perlu khawatir tentang apapun. Hanya perlu dengan berani mengatakan bahwa itu tiruan. Toby Mars mengangkat bahu, melepas pakaiannya dengan rapi, dan menyerahkannya kepada manajer toko yang merasa terganggu. Begitu pakaian itu dipegang tangannya, manajer toko itu teringat sesuatu. Dia menatap pakaian di tangannya, bola matanya berputar. Pada saat ini manajer toko meledak. Si sampah ini bukanlah sampah. Presdir Hamilton Internasional, Daniel Hamilton yang meminta sekretaris secara langsung datang untuk membelinya. Pada saat itu Tuan Hamilton berkata ingin memberikannya kepada tamu terhormatnya. Manajer toko secara langsung menangani prosedur membawa pakaian ini dari gudang. Meskipun tidak tahu latar belakang Toby Mars, tetapi pakaian yang ada di Toby Mars menunjukkan bahwa Toby Mars dan Daniel Hamilton memiliki hubungan. Dalam sekejap, manajer toko memahami kondisinya. Tatapannya yang berkedip secara bertahap menjadi lebih tegas. Manajer toko berpura-pura melihat pakaian, memegang pakaian dengan kedua tangan, dan mengembalikannya ke Toby Mars. Fredrik Halway memandang Toby Mars dengan penuh kemenangan, dan berkata sambil meringis, "Kamu beritahu dia hasilnya, biar dia tahu." Helena Peach sudah menutupi wajahnya dengan tangannya. Dia tidak tahu bagaimana membereskan masalah ini. Dia bahkan mengeluh tentang Toby Mars di dalam hatinya. Mengapa dia tidak membujuknya? Mengapa dia bersikeras bahwa ini adalah Givenchy yang asli? Alfred Peach dan Patricia Higgins keduanya tersenyum mengejek, seolah-olah mereka telah melihat adegan mengusir Toby Mars keluar rumah dan mengganti suami Helena Peach dengan orang kaya. Helena Peach mengangkat kepalanya, melihat ke langit-langit dan berkata, "Ada orang yang harus bersiap untuk menerima pelajaran hidup. Pakaian seperti Givenchy tidak cocok untuk orang yang tidak berguna. Buat apa kamu berbicara begitu panjang? Manajer, kamu cepat memberitahu saya. Apakah itu asli atau tiruan? Ini berkaitan dengan hidup sepupu saya." Aaron Peach berkata dengan nada aneh. Manajer toko berpikir bahwa Fredrik Halway dan yang lainnya adalah idiot. Dia adalah orang yang dihormati Tuan Hamilton. Bagaimana orang-orang ini berani menyinggungnya? Apakah mereka benar tidak takut menendang plat besi? Manajer toko berdeham, meluapkan emosinya dan berkata, "Semuanya, ini adalah Givenchy asli." Bab 245. Ini adalah Givenchy asli. Helena Peach sama sekali tidak percaya, tetapi manajer toko utama Givenchy yang mengatakan kalimat ini. Apa yang dia katakan lebih berpengaruh daripada Helena Peach. Paling tidak, dalam hal keaslian pakaian Givenchy. Tidak ada yang bisa menandingi dia di sini. Apakah ini benar? Bagaimana orang miskin seperti dia mampu membeli Givenchy? Jika yang dia pakal adalah asli, berapa harganya? Api hampir menyembur dari mata Aaron Peach. Jika matanya benar-benar bisa menyemburkan api, Aaron Peach pasti akan membakar pakaian Toby Mars menjadi abu dengan api dari matanya. Agar Toby Mars tahu kebencian Aaron padanya, dan membuatnya menderita. Pakaian pada tamu terhormat ini adalah model fashion catwalk terbaru kami dari Givenchy. Jumlahnya terbatas, hanya ada 100 di seluruh dunia, di mana hanya ada 5 set di City Mall. Ini adalah salah satunya, dan harganya 999.000. Aaron Peach tercengang. Si sampah ini memakai pakaian yang harganya hampir 1 juta, cukup untuk membeli mobil mewah. Alfred Peach dan Patricia Higgins merasa aneh. Sebuah pertanyaan muncul di hati mereka pada saat yang sama. Bagaimana Toby Mars mampu mengenakan pakaian semahal itu? Alfred Peach dan istrinya tahu persis betapa miskinnya Toby Mars di masa lalu. Jika Toby Mars benar-benar memiliki kemampuan untuk mengenakan pakaian mewah seperti itu, tidak perlu menahan diri dan dipermalukan oleh orang lain. Helena Peach juga tercengang, dan matanya berangsur-angsur menjadi tanda tanya. Dia tidak percaya bahwa itu asli.
Fredrik Halway sangat marah sehingga dia tiba-tiba memikirkan sebuah hal. Apakah Toby Mars juga menyuap manajer toko? Semakin Fredrik Halway memikirkannya, jika dia mampu menyuap $10.000. Mungkin Toby Mars menggertakkan giginya dan mengeluarkan $20.000 demi harga dirinya, mungkin $30.000. Apakah kamu menerima uangnya? Kamu terima berapa? Saya akan memberimu 2 kali lipat, bukan 3 kali lipat. Selama kamu mengatakan pakaiannya tiruan. Fredrik Halway memelototi manajer toko dengan galak. Manajer toko melengkungkan bibirnya, berpikir bahwa kamu idiot, tetapi saya tidak. Menyinggung dewa besar di depannya, sama sekali tidak ada hasil yang baik. Jaga mulutmu. Misi Givenchy kami adalah melayani pelanggan dengan sepenuh hati. Bagaimana mungkin saya mengabaikan hati nurani saya demi uang? Dengan pakaian yang dia kenakan, ke butik Givenchy manapun dia pergi. Tamu terhormat ini adalah tamu terhormat kami, raja di hati kami. Manajer toko memajukan dadanya, mengangkat kepalanya dengan tinggi, dan kata-kata ceramahnya memancarkan cahaya suci. Hati Fredrik Halway sangat sakit hati, dia tidak pernah merasa begitu tak tahu malu. Tidak, sepertinya dia benar-benar tidak tahu malu sejak berurusan dengan Jacob Hun. Tuan yang terhormat, apakah kamu ingin beristirahat atau melihat pakaian terbaru kami? Bella, Yuna, Melly, datang dan layani raja kalian. Manajer toko menunjukkan senyum menyanjung kepada Toby Mars, dan langsung berubah dari citra manajer toko yang tegas menjadi kura-kura yang ramah. Toby Mars adalah tamu kehormatan Tuan Hamilton. Selama Toby Mars memberikan beberapa petunjuk, manajer tidak hanya akan mengutus pelayan cantik untuk melayaninya berbelanja di toko, bahkan rela menjilat mukanya. Toby Mars bisa melakukan hal apapun sesuka hati. Bisa bertemu Toby Mars, itu seperti bertemu dengan tamu VIP seperti Tuan Hamilton. Kamu bisa berjalan maju di Larnwick mulai saat ini. Siapa yang tidak memiliki impian terus berjalan maju ke atas di dalam hatinya? Selama ada kesempatan, semua orang ingin menjadi orang tersukses di kampung halamannya. 3 pelayan toko yang cantik berjalan ke Toby Mars, dengan feminin, dan menunjukkan senyum manis kepada Toby Mars. Jika ada seorang pelanggan terhormat yang bisa membuat manajer toko bersemangat seperti ini, pasti dia adalah orang kaya. Pelayan toko mewah semacam ini, siapa yang tidak bermimpi untuk memanjat cabang dan terbang menjadi burung phoenix? Melihat orang status tinggi di depannya, tentu saja mereka akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya. Bab 246. Aaron Peach memandang Toby Mars dengan rasa iri dan benci. Dia terus menatap ketiga pelayan butik yang cantik. Mereka semua sangat cantik, tapi sangat disayangkan bahwa wanita cantik ini menyanjung Toby Mars si sampah. Fredrik Halway benar-benar terpana. Dia ingin menghentikan manajer dan memberikan penjelasan padanya. Tetapi pada saat ini, tidak bisa membicarakan sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Apa yang ingin Tuan lihat? Saya bisa membawa Tuan untuk melihatnya, dan menyediakan layanan ganti baju pribadi untuk Tuan. Bella berkata dengan lembut, setengah dari tubuhnya sudah menempel di lengan Toby Mars. Yuna dan Melly sudah mengepung mereka. Mereka mengelilingi Toby di 3 sisi, membuat Toby Mars bisa menikmati kehangatan kota yang lembut. Toby Mars mendorong mereka bertiga, dan berkata dengan dingin, saat ini saya tidak membutuhkan kalian. Kamu orang miskin, buat apa berpura-pura? Saya rasa kamu bukan tidak membutuhkannya, kamu tidak mampu membeli. Orang miskin adalah orang miskin. Manajer toko, sebaiknya kamu melihat lebih jelas dan jangan sampai salah lihat. Helena Peach berkata dengan rasa tidak puas. Toby Mars berjalan ke sisi Helena Peach dan berkata dengan lembut, keaslian pakaiannya juga sudah diperiksa, ayo pulang. Adapun janji taruhan dengan Patricia Higgins, Toby Mars tidak menyebutkan sepatah kata pun. Jika dia mengatakannya sekarang, dia pasti akan menyalakan tong petasan. Patricia Higgins yang frustasi, pasti akan membuat keributan. Jadi Toby Mars sangat bijaksana untuk tidak menyebutkan hal itu.
Dia hanya ingin membawa pulang Helena Peach, jika ada hal lain bisa dibicarakan di rumah. Helena Peach sedikit mengangguk, dan ingin segera mengakhiri lelucon ini. Tidak ada gunanya bagi siapapun untuk melanjutkan masalah. Ayah ibu, ayo pulang. Yah, pulanglah, kalian semua juga bubarlah. Alfred Peach melambaikan tangannya, lalu menarik Patricia Higgins. Hati Patricia Higgins tidak senang. Dia merasa telah kehilangan harga diri hari ini, terutama dia kehilangan harga diri karena Toby Mars. Dia sangat marah sehingga ingin menamparkan Toby Mars beberapa kali. Jika ada hal lain, bicarakan di rumah saja. Apakah ingin orang luar melihat kebodohan kita? Alfred Peach berkata dengan suara rendah. Sikap Patricia Higgins tiba-tiba melunak. Dia memikirkan cara membereskan Toby Mars setelah pulang. Hal yang memalukan ini, hari ini sudah meremehkanmu. Setelah pulang, saya akan memberimu pelajaran. Patricia Higgins mengucapkan kalimat itu dengan tekanan, berjalan keluar, dan tidak ingin berada di jalan yang sama dengan Toby Mars. Ketika Aaron Peach dan Helena Peach melihat bahwa tidak ada pertunjukan yang bagus, mereka mengoceh dan pergi. Toby Mars mengambil tangan mulus Helena Peach dan membawa Helena Peach keluar dari butik utama Givenchy. Frederick Halway melihat kerumunan telah bubar, meraih kerah manajer toko, dan bertanya dengan suara rendah, "Apa maksudmu? Apakah kamu pikir uang yang saya kasih belum cukup? Ini tidak ada hubungannya dengan uang. Orang itu bukan pelat baja lagi, tapi gunung. Saya tidak ingin mati. Jika kamu ingin mati, jangan tarik saya." Manajer toko berkata dengan marah. Dia hanya seorang yang mengandalkan istrinya, pelat baja gunung, kamu makan terlalu banyak kotoran sehingga otakmu rusak, kan? Kemarahan Frederick Halway meledak, penuh kemarahan. Hehe, terserah apa katamu, pakaian yang dia kenakan sudah pasti asli. Jika kamu ingin membeli pakaian seperti itu, kamu harus menggertakkan gigi. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak lagi. Manajer berbalik dan pergi, meninggalkan Frederick Halway sendirian dalam keadaan kacau. Begitu istimewa, siapa Toby Mars sebenarnya? Bab 247. Pulang ke rumah, Patricia Higgins duduk di sofa dan menatap Toby Mars dengan alis berkerut. Toby Mars, ada apa dengan pakaianmu? Bagaimana bisa pakaian 1 juta dipakai lumpur sepertimu? Baik Alfred Peach dan Helena Peach memandang Toby Mars dengan curiga. Ini sudah menjadi misteri di benak semua orang. Toby Mars dengan tenang berkata, dikasih orang. Dikasih orang. Jika kamu mencari alasan pakai otakmu. Siapa yang akan memberimu pakaian mahal kepada sampah sepertimu? Patricia Higgins merasa bahwa IQ-nya telah dihina, dan meneriaki Toby Mars dengan marah. Alfred Peach melihat tubuh Patricia Higgins. Dia sedikit khawatir tekanan darah istrinya akan melonjak, menyebabkan infak miokard dan infak serebral. Nanti akan jadi masalah besar, jadi dia menarik Patricia Higgins dan menghiburnya. Begitu sudah menghiburnya, Alfred Peach berkata sambil melirik dari samping, Toby Mars, jika kamu tidak dapat memberikan penjelasan yang masuk akal, jangan salahkan saya mengusirmu dari rumah. Ayah. Helena Peach ingin berbicara untuk meminta bantuan, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Alfred Peach sudah menatapnya dengan tegas. Jangan bicara, biarkan dia berbicara. Saya mau dengar apa yang akan dia katakan. Memang benar ini dikasih orang. Beberapa hari yang lalu, saya membantu seorang anak yang tersesat menemukan kakeknya. Sebagai rasa terima kasih kepada saya, kakeknya mengatakan bahwa dia akan memberi saya banyak uang. Saya mengatakan bahwa saya tidak butuh uang dan saya tidak perlu penghargaan. Kemudian mereka memberi saya 1 setel pakaian. Saya pikir itu adalah pakaian yang sedikit lebih baik. Siapa tahu itu sangat mahal. Jika saya tahu saya akan meminta dia tidak memberikannya. Toby Mars berpura-pura menyesal, seolah-olah dia benar-benar tidak memiliki otak. Mulut Helena Peach tampak masam, dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Bisa-bisanya menceritakan cerita umum seperti itu, jadi dia tidak tahu bagaimana meresponnya.
Patricia Higgins menepuk pahanya dan berkata, dengarkan apa yang dia katakan, itu seperti seonggok kotoran. Anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya cerita ini. Toby Mars, apakah kamu tahu akhir dari suatu kebohongan? Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu tidak dengan jujur menjelaskan asal-usul pakaian ini, saya tidak akan sungkan padamu. Alfred Peach menekan Toby Mars agar memberi tahu asal-usul pakaian mahal tersebut. Alfred Peach merasa perlu tahu. Orang miskin tiba-tiba mengenakan pakaian mewah yang mahal, pasti ada sesuatu tersembunyi di baliknya. Apa yang saya katakan itu benar, tetapi kakek anak itu memiliki status istimewa. Toby Mars berkata dengan ringan. Dalam hatinya dia berpikir untuk menggunakan nama Tuan Hamilton. Apa status istimewa? Seberapa istimewanya? Mari kita bicarakan setelah kamu memikirkannya. Jangan. Sampai kami tahu kamu berbohong. Patricia Higgins tidak puas. Nama keluarga kakek anak itu adalah Hamilton. Kalian telah bertemu dengannya sebelum makan. Dia berkata bahwa dia berhutang budi padaku. Saya telah menggunakan hutang budi itu untuk ruangan tersebut. Menurut kalian apakah ini tidak sedikit rugi? Setelah Toby Mars selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan kembali ke kamar, meninggalkan keluarga Alfred Peach dalam bingung. Nama keluarganya Hamilton, kita sudah bertemu dengannya sebelum makan malam. Bukankah itu Tuan Daniel Hamilton? Alfred Peach tiba-tiba menyadari bahwa banyak hal yang tidak dapat dia pahami sebelumnya tiba-tiba menjadi jelas pada saat ini. Tidak heran sikap Tuan Hamilton akan berubah begitu cepat setelah melihat Toby Mars. Masalah tidak logis itu akhirnya terpecahkan saat ini. Setelah mengetahuinya, Alfred Peach dengan menyesal menepuk pahanya. Itu adalah hutang budi, Tuan Hamilton. Jika digunakan pada saat kritis, pasti akan sangat bernilai. Bab 248. Tapi Toby Mars si bajingan ini, malah menggunakannya untuk hal-hal sepele. Ini sangat istimewa, ini adalah hutang budi Tuan Hamilton. Bagaimana bisa Toby Mars bajingan ini menggunakan untuk meminta ruangan itu, orang tidak berguna. Benar-benar orang tidak berguna. Jika meminta hubungan bisnis dengan Tuan Hamilton, maka kedepannya akan. Alis Patricia Higgins naik, dan seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Helena, kamu bisa melihatnya, kamu bisa melihat betapa tidak bergunanya si Toby Mars. Ini adalah anak yang hilang. Itu adalah hutang budi Tuan Hamilton. Dia bahkan tidak mengatakan apapun kepada kita, dan menggunakannya dengan sembarangan. Helena Peach menghela nafas dengan suara rendah. Dalam hatinya, dia juga mengeluh tentang kebodohan Toby Mars. Bantuan besar seperti ini jadi sia-sia. Jika Toby Mars menggunakan hutang budi ini dengan baik, dia tidak akan dihina sebagai orang tidak berguna di masa depan. Sangat disayangkan bahwa hutang budi ini telah disia-siakan oleh Toby Mars, dan tidak ada cara untuk mendapatkannya kembali. Itu adalah hutang budi yang diperoleh Toby Mars sendiri. Bagaimana dia ingin menggunakannya adalah haknya. Mungkin karena dia telah lama ditekan oleh keluarga sendiri, jadi dia ingin mendapatkan harga dirinya kembali. Kata Helena Peach. Patricia Higgins terdiam sesaat. Setelah memikirkannya, dia masih tidak bisa menerimanya. Malah kebencian di hatinya menjadi lebih dalam. Kamu masih melindunginya saat ini. Menurutku, kamu segera ceraikan dia. Jangan ragu lagi. Toby Mars tidak dapat menangkap peluang yang begitu bagus. Tidak akan ada peluang sukses di masa depan. Seumur hidup akan jadi orang yang tidak berguna. Mendengar bahwa Patricia Higgins meminta Helena Peach bercerai lagi, Toby Mars mau tidak mau berjalan keluar kamar. Bu, sepertinya selama pakaianku asli, kamu telah berjanji padaku untuk melakukan sesuatu. Toby Mars menunduk dan berkata, tidak ada yang bisa melihat ekspresinya. Patricia Higgins sudah melupakan janji ini. Pada saat Toby Mars menyebutkannya, pipi Patricia Higgins berkedut. Dia merasa harga dirinya jatuh. Kamu bajingan, berani berbicara begitu padaku. Siapa yang berjanji padamu? Pernahkah kamu melihat menantu dan ibu mertua membuat persyaratan?
Menantu mana yang tidak menghormati dan berbakti pada ibu mertuanya? Apakah kamu pernah berbakti padaku? Kamu lihat apa yang Fredrik Halway berikan padaku, kemudian lihat dirimu sendiri. Apa yang telah kamu berikan padaku selama bertahun-tahun? Apa yang telah kamu berikan kepada ayah mertuamu? Apa yang telah kamu berikan kepada Helena? Saya minta kamu untuk segera bercerai dengan Helena. Jangan kamu menyeret putriku lagi, kamu hanya sampah yang bau. Patricia Higgins tiba-tiba meledak seperti sebuah tong petasan. Helena Peach mendorong Toby Mars dan memberi isyarat kepada Toby Mars untuk segera masuk. Toby Mars diam-diam berbalik dan berjalan masuk ke kamar. Bu, jangan membujuk lagi. Jika memelihara kucing atau anjing, kamu akan memiliki perasaan pada mereka. Terlebih lagi, Toby Mars dan saya telah bersama begitu lama. Selain itu, Mia tidak bisa hidup tanpa ayah kandungnya. Helena Peach paling khawatir dengan perasaan Mia. Jika dia mengganti ayah Mia, dia takut anak perempuannya akan sedih setengah mati. Agar tidak meninggalkan trauma pada putrinya, Helena Peach merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Paling hanya diejek karena Toby Mars. Kenapa saya bisa melahirkan seorang anak sepertimu? Jika saya memiliki suami yang tidak berguna seperti itu, dari awal saya sudah menamparnya sampai mati. Patricia Higgins berkata dengan tatapan benci sekeras baja. Helena Peach terdiam beberapa saat, dan berkata dengan tegas, Bu, jangan membujukku, saya tidak akan menceraikan Toby Mars. Patricia Higgins menghela nafas, dan mengalihkan kemarahannya pada Alfred Peach, bagaimana kamu menjadi seorang ayah? Kenapa tidak memberikan masukan yang baik untuk Helena? Kamu biarkan saja, martabat keluarga kita hilang oleh menantu yang tidak berguna itu. Perceraian Helena bukan berdasarkan kata kamu dan saya. Uang yang kamu masukkan ke dalam perusahaan investasi akan segera jatuh tempo. Ingatlah untuk memeriksanya. Alfred Peach berkata dengan santai. Bab 249. Kata-kata Alfred Peach membuat Patricia Higgins teringat uang yang ditempatkan di perusahaan investasi memang akan jatuh tempo. Saat itu perusahaan investasi telah menjanjikan tingkat bunga yang tinggi. Bunga selama setahun lebih dari 30%. Patricia Higgins mendengar janji perusahaan investasi, mata langsung menghijau. Dia tidak hanya menaruh sebagian besar uang milik keluarga. Bahkan, dia mengambil hipotek rumah dan memasukkan semua uang ke dalamnya. Rencana awal Patricia Higgins adalah dia menaruh semua uang keluarganya selama 1 tahun, dan hasil investasinya akan cukup untuk membeli rumah lain. Ketika harga rumah naik di masa depan, dia akan mendapatkan banyak uang. Saya akan pergi ke sana besok. Keluarga kita akan menghasilkan banyak uang. Akan lebih baik jika menantu yang tidak berguna itu memiliki setengah kepintaranku. Patricia Higgins tidak bisa merasa puas. Dia sudah mulai berangan-angan mengambil hasil investasi dan membeli rumah di pusat kota. Keesokan pagi hari, Patricia Higgins berdandan dengan rapi. Dia menghubungi beberapa teman-teman perempuan yang telah berinvestasi bersama, dan bergegas ke perusahaan investasi. Ketika tiba di bawah gedung perusahaan investasi, mereka melihat banyak pria dan wanita tua berkumpul. Patricia Higgins dan teman-teman perempuannya tiba-tiba merasa bingung. Apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang di sini? Mereka mungkin seperti kita kah? Mereka juga ingin pergi ke perusahaan investasi. Mungkin saja, perusahaan investasi itu bukan perusahaan kecil. Pasti banyak orang yang memasukkan uang untuk mendapat untung. Ayo masuk dan lihat. Patricia Higgins mengikuti beberapa teman-teman perempuan, masuk ke dalam kerumunan, dan akhirnya sampai ke pintu perusahaan investasi. Tetapi pintu perusahaan investasi itu terkunci rapat, dan sebuah pemberitahuan ditempel di pintunya. Karena penurunan pendapatan investasi, perusahaan menghentikan bisnis. Semua investor harap menunggu dihubungi perusahaan. Patricia Higgins membacakan isi pemberitahuan dengan suara rendah. Setelah membacanya, dia merasa seperti disambar petir. Berpikir dengan ujung jarinya pun,
dia tahu bahwa perusahaan investasi terkenal ini pasti telah melarikan uang mereka. Perusahaan investasi ini kabur, pasti kabur membawa uang kita. Itu uang hasil jerih payah saya seumur hidup. Ini terlalu jahat, bahkan menipu uang kita. Itu uang untuk pensiun dan kesehatan saya. Saya masih berencana menggunakan pendapatan investasi untuk membeli kuburan yang bagus. Semuanya hilang. Beberapa teman perempuan Patricia Higgins menangis. Orangnya masih hidup tapi uangnya sudah hilang. Itu jelas merupakan kesedihan terbesar dalam hidup. Patricia Higgins memandang teman-teman perempuannya dengan putus asa. Rasa sakit di hatinya tidak bisa dikatakan. Dia adalah orang yang menginvestasikan uang paling banyak dan menggadaikan rumah. Beberapa hari lagi pembayaran rumah jatuh tempo. Jika hutangnya tidak dibayar, rumah akan disita oleh bank, dan kemudian keluarganya akan tidur di jalan. Kakak, kalian juga telah berinvestasi ya? Sekarang orang-orang dari perusahaan investasi mengambil uang dan melarikan diri. Kita harus bersatu dan membuat hal ini menjadi besar baru ada pihak yang mau menanganinya. Jika kamu memiliki kerabat dan teman di rumahmu, meminta mereka untuk bergabung di sini. Nanti kita akan melakukan demo memblokir jalan. Di sebelah mereka adalah orang yang menderita kerugian. Saat ini semua orang mencoba segalanya untuk mendapatkan uangnya kembali. Akhirnya muncul ide untuk memblokir jalan untuk mendapatkan haknya. Ketika Patricia Higgins mendengar ini, matanya berbinar. Dia merasa tidak ada cara lain, jadi dia segera mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Toby Mars. Bab 250. Saat ini hanya Toby Mars yang ada di rumah. Investasinya bermasalah sehingga tidak bisa memberitahu Alfred Peach dan Helena Peach. Saat ini, Patricia hanya bisa meminta Toby Mars untuk ikut bergabung. Setelah memarahi Toby Mars di telepon, Patricia Higgins meminta Toby Mars untuk pergi ke perusahaan investasi sendirian, dan tidak boleh memberitahu siapapun. Hera Zegar yang mengenakan gaun mewah, melirik Patricia Higgins, dan berkata dengan jijik, "Kakak Higgins, kamu hanya memanggil menantu sampahmu. Saat ini, harus segera mencari orang yang bisa mendukung. Apa gunanya meminta si sampah datang?" Apa yang dikatakan Hera Zegar benar. Patricia Higgins, kamu biasanya mengatakan bahwa keluargamu memiliki banyak kerabat. Saat ini harus lebih berusaha. Kamu lihatlah kerabat dan teman yang kami hubungi, mereka semua memiliki kekuasaan kecil. Walaupun tidak bisa membantu masalah besar, tapi masih bisa berkontribusi di masalah kecil. Semua orang harus bekerja sama dalam masalah ini, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Menurut saya, Patricia Higgins, kamu harus memulai menggerakkan keluarga Peach. Jangan gunakan menantumu yang berlumpur untuk membodohi kami. Teman perempuan Patricia Higgins merasa tidak senang. Mereka hanya menonton Patricia Higgins pamer di depan mereka sehari-hari. Sekarang ketika semua orang berusaha keras, Patricia Higgins hanya menghubungi menantu sampahnya. Hera Zegar, Vera Lindsay. Apakah benar orang-orang ingin memblokir jalan untuk membela hak mereka? Hal rendah seperti itu tentu saja dilakukan orang tidak berguna. Adapun keluarga saya, mereka semua adalah orang-orang dengan status. Bagaimana bisa datang untuk melakukan hal seperti itu? Saya akan mencari orang yang kompeten untuk membantu saya menanganinya nanti. Patricia Higgins dengan santai membuat alasan, tetapi pikirannya berputar dengan cepat, bertanya-tanya siapa yang harus dimintai untuk menangani masalah ini. Pertama-tama, orang ini tidak boleh anggota keluarga. Kedua, dia harus sangat kompeten. Dalam sekejap mata Patricia Higgins memikirkan. Fredrik Halway. Fredrik Halway adalah orang berperilaku baik dan cerdas. Dia juga manajer di perusahaan investasi terkenal. Mungkin dia mengenal orang-orang dari perusahaan investasi ini. Hera Zegar menaikkan bibirnya dan berkata sambil mencibir, "Kalau begitu kami tunggu orang-orang kompeten yang kamu panggil. Jika dapat membantu kami mendapatkan uang kembali, kami akan mentraktir kamu makan malam sebagai tanda maaf." "Tunggu, orang yang saya cari pasti bisa menangani masalah ini," kata Patricia Higgins tegas.
Toby Mars tiba di gerbang perusahaan investasi dan melihat perseteruan di gerbang perusahaan investasi. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Mungkin terjadi di perusahaan investasi ini, seperti cerita pada umumnya yaitu melarikan uang. Setelah menerobos kerumunan dalam waktu yang lama, Toby Mars akhirnya sampai pintu depan perusahaan investasi. Hera Zegar memutar matanya dengan jijik ketika dia melihat Toby Mars yang berantakan. Kakak Higgins, menantu sampahmu ada di sini. Lihat dia seperti pekerja migran, yang membutakan putri cantikmu. Ibarat bunga ditancap di kotoran sapi, dan seorang gadis yang baik-baik menikahi laki-laki tidak berguna. Saya awalnya tidak percaya. Hari ini saya melihat menantu yang tidak berguna kakak Higgins, saya akhirnya percaya. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan oleh kakak Higgins sehingga menyetujui pernikahan ini. Menurutku begini juga baik, karena menantu kakak Higgins sangat tidak berguna sehingga kita masih bisa berkumpul dengan kakak Higgins. Jika dia memiliki menantu yang baik, mungkin saat dia bertemu kita di jalan, pasti berpura-pura tidak mengenal kita. Beberapa teman perempuan yang sering dihina oleh Patricia Higgins, mereka menggunakan kesempatan ini. Tentu saja dengan mengejek Toby Mars, untuk membalas dendam mereka sebelumnya. Patricia Higgins sangat marah. Semakin dia memandang Toby Mars, semakin dia merasa marah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada Toby Mars. Orang tidak berguna. Saya memintamu untuk datang ke sini lebih awal. Mengapa kamu baru datang sekarang? Tidak tahukah harus datang ke sini lebih awal? Jika uangnya tidak kembali, kamu akan tidur di jalan sana. Toby Mars sudah menyiapkan dirinya dari awal, dan berkata dengan acuh tak acuh, ada apa dengan perusahaan investasi ini, mengapa kamu tidak menelepon mereka? Kamu idiot ya, orang-orangnya sudah kabur, siapa yang bisa ditelepon? Bab 251. Sudut bibir Toby Mars naik, tetapi dia tidak berdebat dengan mereka sedikitpun. Orang-orang ini dalam keadaan cemas dan marah. Pada saat ini tidak akan bisa berkomunikasi dengan mereka. Toby berbalik, melihat papan nama perusahaan investasi, mengambil ponsel dan mengirim pesan teks ke Matthias Suttner. Dia meminta Matthias Suttner untuk mencari tahu tentang perusahaan investasi tersebut. Kebanyakan orang yang terlibat dalam perusahaan investasi seperti ini dulunya adalah rentenir. Mereka memiliki hubungan erat dengan orang-orang di jalanan. Toby Mars memperkirakan bahwa perusahaan investasi ini juga sama, jadi jika mencari Matthias Suttner pasti akan mendapatkan informasi. Ibaratnya biksu tidak dapat melarikan diri dari kuil. Selama bisa mengetahui siapa bosnya, maka bisa mencari akal untuk menyelesaikan masalah ini dari akarnya. Vera Lindsay melihat Toby Mars menatap pintu perusahaan investasi, dan berkata dengan jijik, lihatlah menantumu yang bodoh. Sudah datang tapi tidak mencari solusi. Hanya melihat pintu. Apakah dengan begitu bisa mengetahui sesuatu, mengetahui di mana uangnya? Toby Mars, ke sini, pikirkan cara untuk membantu, jangan bodoh sepanjang hari, kata Patricia Higgins kesal. Menantu Hera Zegar, Morgan Senos juga sudah sampai pada saat ini. Morgan Senos langsung merasa senang ketika melihat Toby Mars. Dulu Morgan Senos sangat iri pada Toby Mars. Dia iri pada kemampuan Toby Mars yang bisa menikahi istri seperti Dewi. Tetapi setelah mendengarkan berita Toby Mars bertahun-tahun ini, Morgan Senos tidak iri lagi, tapi hatinya penuh penghinaan. Ya, bukankah ini orang tidak berguna nomor satu di Larnwikel? Ada apa? Apakah datang ke sini untuk membantu menagih? Ini bukan pendapatku ya, masalah perusahaan investasi yang membawa kabur uang sulit ditangani, tetapi saya sudah menghubungi penyidik. Nanti akan dikasih kabar. Morgan Senos mengangkat kepalanya, melipat tangannya di dada, dan berkata seolah-olah saya adalah seorang majikan. Hera Zegar langsung merasa bangga, lihatlah menantu saya. Dia memiliki banyak kenalan. Meskipun dia hanya bekerja di unit patroli, dia memiliki kenalan yang banyak. Dia dapat menghubungi orang-orang di atas kita. Mungkin sebentar lagi,
kita akan mendapatkan uang kita kembali. Menantu Hera cukup bisa diandalkan, jauh lebih baik daripada orang yang tidak berguna. Bajingan ini tidak bisa mengepalkan tangan dengan erat. Lihat dia, tidak ada sikap menagih uang sedikit pun. Lihat laki-laki lain, semua berdiri di jalan memblokir jalan untuk membela hak-hak mereka. Kenapa kamu masih berdiri di sini? Kamu segera turun ke jalan. Bajingan, benar-benar membuat saya marah. Patricia Higgins berteriak dengan marah. Bahkan, dia menyesal memanggil Toby Mars. Itu terlalu memalukan baginya. Toby Mars diam-diam mengikuti arus orang dan berjalan ke jalan utama, berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk memblokir jalan. Hanya mereka yang memiliki otak udang yang akan menganggap ini berguna. Hera Zegar langsung mengambil alih, dan menjadi lebih cemberut. Kakak Higgins, bukankah kamu mengatakan bahwa punya orang yang punya kekuasaan? Minta mereka datang ke sini juga. Menantumu si sampah tidak bisa membantu kami. Jangan bilang bahwa orang yang memiliki kekuasaan yang kamu panggil tidak sehebat menantu saya. Morgan Senos menyeringai dan melirik Toby Mars dengan penuh kemenangan. Sampah, pergi dan berdiri dengan baik. Jangan khawatir mengenai menagih uang. Bukan giliran sampah sepertimu. Sembunyikan saja dirimu dari kerumunan, hati-hati jangan sampai celanamu terbuka. Jika kamu bisa mendapatkan uangnya kembali, saya akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Jika tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan uangnya kembali, jangan membuka mulutmu yang penuh kotoran di sini. Toby Mars tidak menjawab, berjalan ke jalan dengan cepat, dan bergabung dengan kerumunan. Morgan Senos menatap tajam ke punggung Toby Mars dan meludahi Toby Mars. Jaraknya terlalu jauh, sehingga ludahnya tidak mengenai Toby Mars. Apa-apaan, buat apa berpura-pura saat ini, sampah adalah sampah. Apapun yang kamu katakan, kamu hanyalah sampah. Bab 252. Morgan Senos mengutuk. Toby Mars yang berada di kerumunan, merasakan getaran ponselnya. Dia mengeluarkan ponsel dengan cepat dan membaca pesan teks yang dibalas oleh Matthias Suttner. Matthias Suttner membalas dengan cepat, karena Matthias Suttner tahu bos di belakang perusahaan investasi itu. Pemilik perusahaan investasi ini dulu menjalankan bank bawah tanah, bernama Saul Loes. Saya sepertinya pernah mendengar tentang orang ini. Dia dulu sangat merajalela ketika memberikan pinjaman uang. Jika ada orang yang tidak membayar kembali hutangnya, akan ditagih dengan kekerasan. Ada yang patah tangan dan kaki. Toby Mars membaca dengan suara rendah. Toby Mars juga mendengar tentang Saul Loes. Pria yang awalnya dari rentenir akhirnya menjadi pemilik bank bawah tanah. Baru-baru ini ia mendirikan beberapa perusahaan investasi, perusahaan pinjaman kecil, dan perusahaan lain untuk mengumpulkan dana secara ilegal. Jika ini masalahnya, orang benar-benar tidak bisa menanganinya, mari kita lihat apa yang bisa mereka lakukan. Toby Mars tidak terburu-buru. Toby Mars hanya perlu membahas masalah ini. Seseorang akan menyelesaikannya dalam hitungan menit. Tetapi jika diselesaikan dengan cepat, tidak ada untungnya bagi Toby Mars. Akan lebih baik untuk menonton pertunjukan di sini dan menunggu Morgan Senos dan yang lainnya menjadi semut di panci panas. Toby Mars berdiri di tengah keramaian dan bermain dengan ponselnya. Di sisi lain, Patricia Higgins dan yang lainnya sudah mulai cemas. Orang yang memblokir jalan telah membuat keributan cukup lama. Mereka belum melihat efek apapun. Sebenarnya lokasi perusahaan investasi ini relatif sepi. Ruas jalan yang dipilih adalah jalan yang jarang dilalui kendaraan. Semua orang memblokir jalan untuk waktu yang lama dan tidak menimbulkan dampak apapun. Mengapa belum ada yang muncul, Hera? Apakah menantumu tidak mengenal orang yang menangani kasus ini? Minta dia menghubunginya. Kami tidak peduli dengan orang lain. Biarkan orang yang dia hubungi mengembalikan uang kami terlebih dahulu. Vera Lindsay berkata dengan cemas. Ekspresi Morgan Senos sedikit malu. Tadi dia mengucapkan kata-kata itu hanya semata-mata untuk menyerang Toby Mars. Sedangkan Hera Zegar juga membual untuk menaikkan harga dirinya.
Saat ini Morgan Senos hanya asisten. Dia tidak memiliki kuasa di tempat kerjanya, apalagi bertemu orang besar di kota, bahkan atasan di tempat kerjanya sulit ditemui. Saya akan menelepon dan bertanya, jangan khawatir Bibi. Morgan Senos mengucapkan kalimat tersebut, mengeluarkan ponselnya dan bersembunyi di ujung sana. Dia buru-buru menanyakan perkembangan terbaru. Hera Zegar melihat kondisi seperti ini segera mengalihkan perhatian, tidak bisa membiarkan semuanya terpusat pada menantunya. Bukankah ini namanya pamer? Jika membuat Morgan Senos memiliki reputasi tidak berguna seperti Toby Mars, kedepannya Hera Zegar tidak akan memiliki harga diri untuk bertemu dengan teman-teman perempuannya. Morgan Senos harus bekerja keras untuk menyelesaikan masalah ini. Masih menunggu. Bukankah kakak Higgins mengatakan bahwa dia bisa mencari seseorang untuk menyelesaikan ini? Jika kakak Higgins bisa menemukan seseorang untuk menyelesaikannya dengan mudah, Morgan Senos tidak perlu menyelesaikannya. Ini kerja keras bagi kami. Lagi pula, kami masih harus membayar kembali hutang kami. Keluarga kecil kami tidak mampu menanggungnya. Hera Zegar tersenyum dan berkata, senyumannya seperti pisau yang tersembunyi. Ekspresi Patricia Higgins berubah beberapa kali. Dia merasa beruntung karena dia cerdas dan tadi sudah menemukan kandidat. Begitu meminta Fredrik Hawai datang, dia bisa membanggakan dirinya. Benar juga, latar belakang keluarga kalian lemah, dan Morgan Senos juga masih menunggu informasi. Saya akan menghubungi manajer perusahaan Gold City Investment. Dia adalah bos besar di industri investasi, kebetulan mereka bisa menangani masalah ini. Melirik teman-teman perempuannya yang terpana, Patricia Higgins mengeluarkan ponselnya dengan bangga. Bab 253. Fredrik Hawai bergegas kemari. Terakhir kali dia kehilangan muka. Fredrik Hawai masih memikirkan bagaimana cara memperbaikinya di hadapan Patricia Higgins. Menurut Fredrik Hawai, selama Patricia Higgins mendukungnya, kesempatan untuk mendapatkan seorang wanita cantik akan lebih besar. Melihat Fredrik Hawai datang, Patricia Higgins segera memperkenalkannya. Ini adalah Fredrik Hawai, manajer umum perusahaan Gold City Investment. Fredrik ini adalah teman-teman saya, dan mereka semua ditipu oleh perusahaan investasi ini. Kamu harus membantu kami. Itu adalah uang pensiun kami. Tunggu saya menghubungi orang-orang, memeriksa detail perusahaan ini. Fredrik Hawai tidak mengiyakan, tetapi memeriksanya terlebih dahulu. Terakhir kali dia mengalami kekalahan telak. Fredrik Hawai sekarang jauh lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Jika begitu, bukankah menantu Hera sedang mencari informasi? Minta dia memberitahu Fredrik, jangan buang waktu, kata Patricia Higgins sambil menyipitkan mata pada Hera Zegar. Hera Zegar mengerti bahwa Patricia Higgins pamer, tetapi untuk mendapatkan uangnya kembali. Hera Zegar memutuskan untuk menahan dirinya, jadi dia bekerja sama dan memanggil Morgan Senos. Morgan Senos tercengang ketika melihat Fredrik Hawai. Sebelumnya Morgan Senos pernah mendengar sedikit tentang Fredrik Hawai. Dia adalah seorang bintang baru dalam industri investasi di Larnwick. Manajer Hawai, saya Morgan Senos dari unit patroli. Kita bertemu di seminar sebelumnya. Saya tidak menyangka kebetulan bisa bertemu manajer Hawai di sini. Melihat sikap Morgan Senos, Fredrik Hawai merasa bangga bahwa ini adalah kehidupan. Terakhir kali kejadian memalukan di perjamuan ulang tahun Alfred Peach adalah murni kecelakaan. Oh, Senos, saya ingat kamu, Morgan Senos dari grup keempat, kan? Fredrik Hawai berkata seperti kakak laki-laki kepada adik laki-lakinya. Ya, Tuan Hawai. Memiliki ingatan yang baik. Saya tidak menyangka kamu akan mengingat saya. Saya sangat iri pada Tuan Hawai. Ada kalanya saya ingin bekerja untuk Tuan Hawai. Morgan Senos pada dasarnya telah mencapai posisi tinggi sekarang, bahkan jika dia menggunakan kemampuan terbaiknya, paling-paling dia akan menjadi kepala regu. Bukan itu yang diinginkan Morgan Senos, jadi Morgan Senos ingin bekerja untuk Fredrik Hawai. Jika dia bisa bekerja untuk Fredrik Hawai,
setidaknya dia akan menjadi orang kaya di masa depan. Pekerjaanmu sangat stabil. Kami yang bekerja di investasi seperti berada di atas air. Lebih baik kita bahas masalah saat ini dulu, agar semua bibi bisa mendapatkan uangnya kembali terlebih dahulu. Fredrik Halway berkata dengan penuh percaya diri. Pada saat ini Hera Zegar dan yang lainnya menatap mata Fredrik Halway dan merasa ada yang tidak benar. Morgan Senos yang ingin bekerja untuk Fredrik Halway, langsung menaikkan citra Fredrik Halway. Ya, saya telah mencari tahu tentang perusahaan investasi ini. Bosnya cukup kuat, dulunya adalah rentenir. Menagih uang kembali mungkin akan lebih sulit. Saya tidak mendapatkan informasi yang lebih spesifik. Ketika Morgan Senos berbicara, Toby Mars melihat sosok Fredrik Halway dan berjalan kembali ke sana. Vera Lindsay yang melihat Toby Mars kembali, langsung menunjukkan ekspresi jijik. Oh, mengapa sampahmu kembali? Kakak Higgins, mengapa kamu bisa memiliki menantu sampah seperti ini? Fredrik Halway tampan dan kompeten, tentu saja jauh lebih baik daripada sampah ini. Benar, jika Tuan Halway menjadi menantumu. Saat ini kakak Higgins pasti akan menikmati kemakmuran. Kami selaku teman juga akan ikut makmur, dan tidak akan menginvestasikan uang dengan cara seperti ini di perusahaan investasi sampah. Melihat Toby Mars berada di sana, Fredrik Halway segera mengangkat alisnya, berpikir bahwa hari ini dia akan mempermalukan Toby Mars. Dia akan mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang sebelumnya. Kamu si sampah juga ada di sini, tetapi kamu tidak dibutuhkan di sini, atau kamu bisa mencari tempat duduk agar semua orang bisa duduk, dan membeli beberapa minuman dan makanan ringan. Mungkin di sore hari baru ada hasil. Bab 254. Fredrik Halway sepenuhnya menganggap Toby Mars sebagai pesuruh. Setelah berbicara, dia membuka tas tangannya dan memperlihatkan setumpuk uang di dalam tas. Dia mengeluarkan beberapa dan melemparkannya ke Toby Mars, seolah-olah dia sedang mengusir pengemis. Masalah seperti ini tidak perlu tunggu sampai sore, bisa diselesaikannya dengan sebuah panggilan telepon. Toby Mars berkata sambil menunduk. Ekspresi Toby Mars tidak terlihat siapapun. Hahaha. Tangan Morgan Senos memegang perutnya dan tertawa. Dia menatap Toby Mars seperti melihat orang bodoh. Saya tidak salah dengarkah? Sampah sepertimu sungguh percaya diri. Apakah kamu keluar di pagi hari tanpa menyikat gigi? Apa yang kamu katakan sangat bau. Kamu bisa menyelesaikannya hanya dengan panggilan telepon. Kamu pikir kamu siapa? Hera Zegar dan yang lainnya juga tertawa, semua orang tahu siapa Toby Mars. Mendengar apa yang dikatakan Toby Mars pada saat ini, semua orang mengira Toby Mars sedang membual. Kamu, si lumpur yang tidak bisa memanjat ke dinding, telah belajar membual sekarang. Kamu pikir kamu adalah kaisar. Kamu jongkok saja di samping dan jangan menghalangi pemandangan di sini. Dibandingkan dengan Tuan Halway, kamu seperti langit dan bumi. Katak sepertimu bermimpi saja di sana. Bukan bagianmu untuk menyelesaikan masalah ini. Patricia Higgins dengan cemberut, berteriak pada Toby Mars, pergi sana jangan menghalangi jalan. Apakah kamu berpikir sebelum berbicara? Terserah jika kamu ingin mempermalukan dirimu, tapi jangan sampai mempermalukan saya. Fredrik Halway merasa bahagia di dalam hatinya. Semua orang menyalahkan Toby Mars, Fredrik Halway merasa semakin bahagia. Demi menjaga rasa bahagianya sedikit lebih lama, Fredrik Halway mengeluarkan ponselnya dan berkata, saya akan menelepon dan menghubungi orang dulu. Saya kira bisa meminta karyawan mereka keluar untuk berbicara. Patricia Higgins dan yang lainnya merasa penuh harapan, begitu banyak orang telah berdebat dalam waktu yang lama, tetapi mereka bahkan tidak bertemu karyawan dari perusahaan investasi ini. Jika Fredrik Halway dapat menghubungi karyawannya, masalah ini pasti sudah selesai. Fredrik, cepat telepon. Jika ini selesai, Bibi akan memberimu penghargaan. Saat Patricia Higgins berbicara, dia mengedipkan mata ke Fredrik Halway. Dia berbicara dengan Fredrik Halway melalui matanya. Jika masalah ini selesai,
dia pasti akan mengusir Toby Mars. Fredrik Halway penuh semangat dalam sekejap dan menelepon dengan ponselnya. Setelah beberapa saat, Fredrik Halway meletakkan teleponnya dan berkata dengan tangan di sakunya, "Oke, salah satu direktur dari perusahaan investasi ini akan datang ke sini, tapi mari kita menjauh sedikit dari keramaian. Biar mudah bernegosiasi dengan mereka mengenai uang Bibi. Jika terlalu banyak, akan sulit bagi saya." "Ya, benar, apa yang Fredrik katakan benar. Mari kita tunggu di samping. Toby Mars, kamu adalah sampah yang tidak punya pandangan ke depan. Fredrik memintamu untuk menyiapkan kursi dan membeli makanan. Segera lakukan." Patricia Higgins melotot ke Toby Mars dengan marah. Toby Mars mencibir, lalu berbalik, dan berjalan ke toko yang berada di samping. Tak lama kemudian, Toby Mars membawa setumpuk kursi plastik, air, dan makanan ringan kepada Patricia Higgins. "Toby Mars, bukankah kamu cukup mampu terakhir kali? Mengapa kamu tidak menonjolkan diri kali ini? Orang yang saya hubungi akan segera datang, atau kamu juga bisa cari orang juga. Kita lihat siapa di antara kita yang bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat." Fredrik Halway menduga bahwa Toby Mars pasti tidak ada cara menyelesaikannya, jadi mengatakan ini hanya untuk membuat Toby Mars sakit hati. Toby Mars berkata dengan jijik, "Kamu selesaikan dulu. Jika kamu tidak bisa menyelesaikannya, baru saya selesaikan." Bab 255. Sialan, Mars si sampah. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengatakan kebohongan besar seperti itu? Jika Tuan Halway tidak dapat menyelesaikannya, kamu baru selesaikan. Ini adalah lelucon terbesar. Morgan Senos berinisiatif keluar untuk menyerang Toby Mars. Ini adalah kesempatan bagus untuk menjilat Fredrik Halway. Selama Fredrik Halway memiliki kesan yang baik tentangnya, dia mungkin bisa berpindah tempat kerja ke perusahaan Gold City Investment di masa depan. Patricia Higgins mengambil air dan makanan ringan dari tangan Toby Mars, dan berkata dengan marah, "Jongkok di samping sana, kamu tidak berhak berbicara di sini, jika kamu berbicara omong kosong lagi, saya akan merontokkan gigimu." Fredrik Halway menyipitkan mata pada Toby Mars, berpura-pura murah hati dan berkata, "Bibi, biarkan sampah ini mengumpulkan sampah, ambil kulit biji kuaci, dan kumpulkan dalam kantong plastik. Kita harus menjaga kebersihan lingkungan." Apa yang dikatakan Fredrik benar. "Kamu jongkok sana kumpulkan sampah, jangan ganggu pembicaraan Fredrik dan perusahaan investasi. Jika dia bisa mengatasinya, maka anjing tidak akan makan makanan sisa." Toby Mars berkata dengan penekanan, berbalik dan berdiri di samping. Dia menatap Fredrik Halway yang menatapnya dengan marah. "Fredrik, jangan marah. Jika masalah ini selesai, Bibi akan membantumu membereskannya." Patricia Higgins menarik Fredrik Halway untuk membujuknya, tidak ingin menunda penyelesaian masalah ini karena Toby Mars. Tak lama, seorang direktur perusahaan investasi berjalan kemari. "Seperti pencuri, apakah Anda Tuan Halway?" Direktur bertanya dengan suara rendah. "Saya Fredrik Halway dari perusahaan Gold City Investment. Ada apa dengan perusahaan kalian? Bahkan jika ada masalah dengan pendapatan investasi, setidaknya uang pokoknya harus dikembalikan." Fredrik Halway berkata seperti sedang memberikan pelajaran moral. "Uang pokok, saya tidak mengatakan bahwa itu tidak dikembalikan. Bukankah sudah meminta mereka semua untuk pulang dan menunggu dihubungi? Kami pasti akan menyelesaikannya dengan baik." Direktur mengelak dengan kata-katanya. "Tidak bisa begini, kamu harus memberitahu kami batas waktu. Minta kami menunggu, lalu kami harus menunggu sampai kapan? Jika kalian kabur, apa yang bisa kami lakukan?" Patricia Higgins berkata tidak senang. Direktur tidak memperdulikan Patricia Higgins, tapi memandang Fredrik Halway. Kali ini dia berani keluar juga karena memandang Fredrik Halway. "Saudaraku, saya juga tahu kesulitan kalian. Bagaimana jika kamu mengembalikan semua uang beberapa bibi saya? Saya Fredrik Halway akan menjamin masa depanmu." Morgan Senos sangat iri ketika dia mendengarnya. Dia ingin berteriak bahwa saya juga mau memiliki masa depan yang cerah.
Sial, ini adalah masa depan yang dijanjikan oleh Tuan Halwai. Selama kamu setuju, kamu pasti akan hidup enak di masa depan. Sebagai direktur, kamu pasti bisa menangani masalah kecil itu. Morgan Senos membujuknya untuk menyetujui. Toby Mars dengan dingin memperhatikan Fredrik Halwai dan yang lainnya yang berada di samping direktur. Toby menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bertanya-tanya betapa bodohnya orang-orang ini. Sehingga bisa percaya bahwa direktur bisa membantu mengeluarkan uang. Fredrik Halwai melirik Toby Mars dari kerumunan, melihat ekspresi Toby Mars, dan tiba-tiba tersenyum mengejek. Dia berpikir bahwa tawar-menawar yang dia berikan cukup baik. Direktur ini tidak bodoh, dia pasti akan membantu mengeluarkan uang pokoknya. Pada saat itu Toby Mars akan diinjak-injak sampai mati. Pandangan mata Toby Mars dan Fredrik Halwai bertemu. Keduanya dengan cepat berkomunikasi lewat pandangan mata, seolah-olah mata mereka adalah sebuah pena. Direktur merenung sejenak, dan berkata dengan senyum masam, "Tuan Halwai, meskipun saya tertarik, saya hanya bisa meminta maaf. Saya tidak tahu di mana uangnya, jadi saya tidak bisa melakukan apa-apa." Ekspresi Fredrik Halwai berubah. Sebelum Patricia Higgins dan yang lainnya bisa bereaksi, dia menarik direktur ke samping dan bertanya dengan suara rendah, "Saudaraku, siapa bosmu? Mengapa kamu begitu bersikeras, kamu tidak memandangku kah?" Bersambung ke bab 256. Terima kasih.